Orang tua jangan hanya ada PR apa, kerjakan misalnya, ayo kerjakan. Tidak sekedar itu saja. Tidak cukup jika orang tua hanya memberi perhatian pada akademik atau sekolah anak dengan menanyakan PR, tidak. Tetapi tanyalah keseharian anak di sekolah. Saya Corner, let's go. Saya Corner, let's talk. Assalamualaikum, halo pemirsa. Jadi, untuk di podcast kali ini akan ditemani oleh saya, Vanessa Putri Zulmi, dan kali ini saya ditemani oleh salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, yaitu Ibu Titin Suprihatin, SPSI MPSI. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Vanessa. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Oke, jadi di sini Ibu kita akan membahas kasus yang baru aja terjadi. Sebenarnya bukan kasus ya Ibu, baru aja kejadian kemarin. Kita tahu kalau anak-anak yang bersekolah itu baru masuk sekitar udah 1 minggu atau 2 minggu ya? Jalan 2 minggu. Ya, jalan 2 minggu ya. Jadi kali ini kita akan membahas sebenarnya itu untuk anak sekolah itu mental seperti apa Ibu yang harus disiapkan. Jadi kita kali ini akan membahas itu. Oke. Jadi kesiapan mental anak atau remaja atau mungkin mahasiswa juga ya untuk masuk sekolah kuliah begitu. Betul ya? Betul sekali. Oke. Jadi kalau menurut Ibu sendiri mental seperti apa sih yang harus disiapkan para anak-anak mungkin masuk TK atau SD yang mau naik kelas atau SMA atau mungkin bahkan kuliah, mental seperti apa yang harus disiapkan? Jadi begini Mbak Vanessa, untuk kita sukses di sekolah itu kan sebenarnya tidak sekedar cukup persiapan secara kognitif ya. Kita topiknya ini persiapan mentalnya. Betul. Nah, untuk ini ya khususnya yang baru mau masuk sekolah yang belum pernah sebelumnya diperlukan yang benar-benar dia nantinya diharapkan berjalannya waktu siap untuk sekolah. Nah, yang pertama supaya dia siap mentalnya, kita sebagai orang tua harus memberikan orientasi terlebih dahulu Mbak Vanessa. Jadi ketika anak mau masuk sekolah itu jangan ujuk-ujuk didaftarkan, kemudian langsung anak pada hari sekolah masuk. Tidak. Kita harus mengawali dengan memberi orientasi pada anak tentang konsep sekolah itu apa, gitu. Jadi ketika Mbak Vanessa misalnya ya mau masuk kuliah, apa yang Mbak Vanessa cari dulu? Info kan tentang kampus ini bagaimana ya? Jurusan yang ada apa aja, begitu kan? Dosennya, mata kuliahnya, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga ketika ibu-ibu yang mungkin kemarin baru memasukkan anaknya di sekolah, tentunya sudah melewati tahap ini, orientasi tentang sekolah anaknya, ya, dan kemudian mengenalkan konsep sekolah kepada anak. Ini loh nanti itu kalau sekolah seperti ini nak. Atau diajak dengan bercerita tentang buku-buku yang ada aktivitas sekolahnya, nonton TV yang ada aktivitas di sekolah. Jadi nanti anak tahu, oh sekolah itu begini toh, ada masuk ke kelas, kemudian ada pelajaran yang harus diikuti. Jadi anak tahu konsep sekolah itu harus bagaimana. Itu awal Mbak. Nah jadi kalau itu pada anak TK atau SD yang baru pertama kali mau masuk sekolah, upayakan konsep sekolah itu anak paham. Jangan sampai nanti anak ujuk-ujuk tahu atau tiba-tiba dibawa orang tuanya ke sekolah, ngapain? Ini apa? Saya harus bagaimana? Nah, dari ketidaktahuan atau kurangnya orientasi, kurangnya pembekalan konsep sekolah itu apa, itu yang biasanya nanti ke depan bisa berdampak. Ada yang mungkin nanti anak jadi mogok atau mungkin nangis di sekolah. Iya. Jadi penanaman konsep atau membuat anak paham konsep sekolah itu apa dan bagaimana itu perlu dibekali di awal kepada anak. Gitu Mbak Vanessa. Iya. Kemudian orang tua tidak harus di sekolah itu nanti harus begini-begini, bukan yang sifatnya menginformasikan yang nanti malah menimbulkan ketakutan anak, bukan, tetapi diajak membuat anak itu ini loh, oh sekolah itu menyenangkan, apa yang didapat dari sekolah, misalnya kalau TK ya nanti akan bertemu teman-teman, melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan itu menimbulkan mungkin nanti rasa ingin tahu anak, dan dengan
penanaman konsep di awal tentang sekolah itu apa, itu nanti benar-benar membuat anak lebih siap secara mental dia nanti masuk sekolah. Jadi jangan ditakut-takuti ya Mbak. Oh nanti kamu kalau di sekolah nakal dimarahi guru loh. Kamu nanti kalau di sekolah mama cubit loh. Enggak. Tetapi kesenangan-kesenangan apa yang akan didapat dari sekolah, hal-hal menarik apa yang akan ada di sekolah, itu yang ditanamkan Mbak. Seperti itu awal ya Mbak ya. Nah kemudian Mbak, selain kalau anak sudah tahu nanti sekolah itu apa, orientasi secara langsung juga itu lebih baik. Jadi ajak anak berkunjung ke sekolah yang nanti akan dimasukin. Jadi misalnya anak TK, ajak jalan-jalan deh, itu sekolah tempat kakak ini. Misalnya, ayo kita mampir, ayo kita lihat. Nah, ibu-ibu yang misalnya punya anak yang lebih dewasa, kakaknya sekolah di mana, kemudian adiknya diajak menjemput, itu sebenarnya sebuah proses atau cara yang baik ya untuk mengenalkan anak ke sekolah yang akan nanti dimasuki. Biasanya anak menjadi sangat familiar dengan lingkungan yang ini sudah dia kenal dan itu menjadi dia senang nanti ketika akan masuk ke sekolah tersebut. Jadi ajak langsung, temui langsung, kalau perlu mungkin kenalan sama guru yang ada di sekolah tersebut. Dan itu untuk anak TK atau SD ya. Misal yang kampus pun mahasiswa yang dari jauh gitu ya, daerah yang mungkin belum tahu kampusnya seperti apa, sekarang bisa browsing-browsing, lihat-lihat kondisi kampus. Iya, sosmed. Nah, itu cara antara lain untuk orientasi sekolah yang telah akan dimasuki begitu. Dan saya kira ini karena tahun ajaran baru sudah lewat ya, baru berjalan 1 minggu, hal-hal yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan sudah dilakukan oleh ibu-ibu atau adik-adik mahasiswa yang calon mahasiswa. Nah, bagi yang belum, masih ada waktu untuk melakukan orientasi ke kampus-kampus yang menjadi tujuannya. Dan barangkali ibu-ibu yang sekarang punya anak di TK, SD kemarin tidak melakukan orientasi ini kepada anak, bisa jadi mungkin saat ini menghadapi problem. Nah, apa kira-kira problemnya? Itu bisa kita diskusikan juga Mbak. Misalnya anak mogok, ya kan? Ada, ya biasanya. Saya punya adik. Oh gitu ya. Sepupu sih Bu. Jadi si adik saya ini dia sering menemani ibunya menjemput kakaknya. Sampai-sampai si adik ini kayak aku mau ikut kakak sekolah, kayak menunjukkan rasa ingin tahunya itu tinggi Bu. Sekolah tuh ngapain aja. Tiba masa beberapa bulan kemudian ibunya mau mencoba untuk mendaftarkan sekolah yang di bawahnya TK Ibu, yang isinya hanya bermain. Playgroup begitu ya. Playgroup ya seperti itu. Kemudian ternyata ketika didatangi tempat tersebut, adik saya malah menangis Ibu. Jadi bayangannya dia itu mungkin tidak seperti ini. Yang mungkin, ada di dalam mungkin bayangannya dia sekolahnya seperti yang sekolah dikunjungi oleh kakaknya. Karena memang ibunya tidak mengajak untuk berkunjung dulu sebelumnya. Akhirnya dia mogok. Jadi memang banyak Mbak sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan anak mogok sekolah. Yang disampaikan Mbak Vanessa tadi salah satunya ya, adanya perbedaan lingkungan begitu ya, terjadinya perbedaan lingkungan di rumah dengan di sekolah, atau dalam gambaran anak dia pernah tahu lingkungan sekolah kakaknya dulu seperti apa, berbeda dengan yang akan dia masuki. Nah, jadi butuh waktu sebenarnya untuk anak orientasi di tempat barunya. Nah, jadi pengenalan awal itu sebenarnya mengantisipasi anak untuk paham ada perbedaan antara apa yang terjadi di lingkungan rumah dengan di lingkungan sekolah. Nah, faktor anak mogok lagi biasanya itu karena anak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang mungkin jadi tidak mengenakan begitu ya, yang membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, kemudian ada juga mungkin karena anak setelah awalnya nggak mogok, masuk terus, tapi ada suatu momen di mana dia kemudian nggak mau sekolah. Itu harus kita waspadai. Apa karena dia merasa tidak mampu menjalani tuntutan-tuntutan di sekolah itu? Nah, bisa jadinya anak akan mogok. Atau mogok itu sebagai ekspresi anak karena caper, cari perhatian. Karena sejauh ini bisa jadi orang tua kurang perhatian dan dengan alasan tidak mau sekolah,
dia menjadi lebih dapat perhatian, itu juga bisa jadi sebab anak mogok. Nah, untuk mengetahui apa sebab anak mogok ini memang harus perlu ada komunikasi, interaksi antara guru dan sekolah. Perlu dicari tahu kenapa anak mogok. Tapi dari beberapa yang saya sampaikan itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi begitu, Mbak. Nah, jadi kita kembali kepada kesiapan mental tadi ya, harapannya kita meminimalisir untuk kejadian mogok ini tadi. Ketika anak sudah paham, familiar dengan lingkungan sekolah. Kalau ternyata tadi seperti kasus Mbak Vanessa, sudah pernah diajak Bu ke tempat sekolah kakaknya, tapi kok tetap ketika masuk sekolahnya sendiri mogok. Nah, itu tadi ada perbedaan gambaran ya. Nah, disinilah juga yang harus disiapkan oleh orang tua tentang bagaimana ya membuat anak itu punya keterampilan sosial yang baik. Biasanya anak-anak yang punya keterampilan sosial baik dimanapun dia berada, meskipun berbeda lingkungan, dia akan cepat mudah menyesuaikan diri. Nah, gimana cara membentuk keterampilan sosial itu, Bu? Misalnya Vanessa, adik saya dengan saya baik-baik aja. Tetapi ketika sekolahnya berbeda dengan kakaknya gitu, dia sulit. Nah, coba dibiasakan untuk sering berkenalan, diajak berkenalan dengan orang-orang baru, didampingi oleh orang tua. Misal ya, saya masuk ke sekolah baru, biasanya kan ibu-ibu hari pertama itu bawa ngantar anaknya ya. Ada kebijakan pemerintah itu yang menurut saya bagus sekali untuk orang tua di hari pertama sekolah itu mendampingi anak. Nah, itu sebenarnya adalah awal yang baik untuk memupuk kemampuan sosial anak juga. Misal, ayo kenalan, ini dengan yang baru, lewat perantara orang tua, itu membuat anak nanti menjadi lebih berani, begitu. Kemudian orang tua sesama orang tua berkomunikasi, kemudian mereka berdiskusi tentang anaknya dikenalkan. Itu juga bagian dari cara-cara melatih keterampilan sosial. Nah, bisa jadi bagi kasus tadi ya Mbak ya, anak dibantu untuk berteman, didekatkan dengan teman, seperti itu. Ya, jadinya si anak tidak merasa asing ya Ibu. Betul, meskipun tadi ya, dia terbiasa di sekolah kakaknya, ketika sekolah yang berbeda, dia juga akan mudah beradaptasi. Kalau menurut Ibu, kan sekarang sudah banyak yang memasukkan anaknya, ibarat kata kan yang pendidikan yang wajib dijalani anak tuh mungkin TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan itu kuliah bagi yang mau gitu. Tapi banyak sekali ditemukan orang tua itu memasukkan anaknya di sekolah playground yang isinya hanya bermain. Menurut Ibu itu nanti akan mempengaruhi mental anak ketika sudah mulai sekolah yang isinya pendidikan, mulai pembelajaran berhitung mungkin. Itu mempengaruhi nggak? Begini Mbak, prinsipnya kalau anak kita masukkan ke TK itu sebenarnya memang bukan untuk membekali anak sedini mungkin kemampuan kognitif, tetapi di taman TK itu adalah taman kanak-kanak. Intinya di situ adalah menstimulasi anak untuk dia berteman, bersosialisasi. Kemudian kalaupun ada akademik, bukanlah tuntutan untuk anak berprestasi yang akademiknya bagus, misalnya matematikanya, IPA-nya tidak. Awal masuk TK itu lebih kepada penanaman dasar-dasar anak siap untuk ke SD ya, yang sosialnya, emosinya. Sehingga saya termasuk yang tidak begitu setuju ya ketika anak masuk TK itu tuntutannya akademik. Iya betul Ibu. TK itu adalah taman kanak-kanak dan kanak-kanak itu prinsipnya adalah bermain. Jadi bukan belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar, begitu. Sehingga dalam mempersiapkan mental anak sekolah yang harus ditanamkan itu sebenarnya adalah anak itu senang dulu dengan sekolah. Kalau dia nanti sudah senang, apapun yang diajar guru atau apapun yang dimasukkan dalam aktivitas itu akan dia bisa ikuti. Bisa diterima dengan baik. Ketika happy dulu senang. Tapi kalau masuk sekolah
sekolah dengan terpaksa, sudah ada tuntutan-tuntutan dari orang tua, kamu nanti harus begini, harus begini. Itu anak sudah bawa beban berat dulu, mau masuk sekolah, aduh sekolah itu ternyata sulit, sekolah itu menakutkan, sekolah itu banyak tugas. Jangan. Untuk yang dasar-dasar ya, TK, SD, tanamkan dulu rasa senang anak dengan sekolah. Sehingga ketika dia bangun tidur, itu tidak akan sulit untuk membangunkan dia untuk tidur. Atau ketika harus berangkat, dia juga akan dengan penuh antusias berangkat. Karena dalam benaknya itu akan, aku nanti ketemu teman, aku nanti akan bermain sama bu guru, aku nanti akan melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, itu ditanamkan ya. Jadi kembali lagi tentang kesiapan mental ya. Tadi kita sudah mengatakan yang pertama tadi beri orientasi pada anak ya, kemudian ajak anak ke lingkungan sekolah, guru komunikasi dengan orang tua komunikasi dengan guru. Ini orang tua harus realistis ya, jadi tidak memberi tuntutan tinggi kepada anak. Kak, siapa sih yang tidak ingin anaknya itu pintar, cerdas, berprestasi? Pasti semua orang tua ingin anaknya dimasukkan sekolah itu untuk dapat ya prestasi yang seperti itu. Siapa yang nggak mau? Tetapi jangan terlalu membebani atau menekan anak. Realistis. Anak kan beda-beda ya. Ada yang ya kemampuan mungkin memang kognitifnya yang lebih, ada yang sosialnya yang baik, ada yang mungkin emosinya sangat bagus, dia pinter berteman, memahami perasaan teman dan lain sebagainya. Itu adalah kelebihan-kelebihan masing-masing anak. Jadi realistislah kepada kondisi anak, tidak terlalu menekan dan menuntut. Begitu juga salah satu yang harus dipersiapkan juga dari sisi orang tua. Kemudian orang tua juga harus mengajak anak terlibat dalam aktivitas yang dijalani. Jadi ketika anak di SD atau di TK ada belajar gitu, orang tua sering-seringlah memantau, adik lagi bikin apa, jadi melibatkan diri pada aktivitas anak. Misalnya sekarang kan anak SD udah dapat PR banyak gitu ya. Orang tua jangan hanya ada PR apa, kerjakan misalnya, ayo kerjakan. Tidak sekedar itu saja. Tidak cukup jika orang tua hanya memberi perhatian pada akademik atau sekolah anak dengan menanyakan PR, tidak. Tetapi tanyalah keseharian anak di sekolah. Tadi ngapain aja di sekolah? Gitu. Hal-hal menyenangkan apa? Ada cerita apa di sekolah tadi? Tunjukkan bahwa kita sebagai orang tua berminat pada aktivitas apapun yang anak lakukan di sekolah. Ya, jadi pertanyaannya tidak sekedar tadi dapat nilai berapa gitu ya. Iya benar. Baru pulang lepas raga, assalamualaikum, halo ya, waalaikumsalam. Ada PR? Iya, udah lagi kondisi capek, lelah ya, pulang sekolah ditanyain gitu, gimana rasanya Mbak? Sudah mengharapkan kayak tadi ngapain, tapi ketika ditanya ada PR tuh kayak mau melupakan sejenak jadi ingat lagi. Bad mood gitu ya, anak ya Allah, baru aja pulang. Andai anak bisa berkata-kata seperti itu, tapi kan anak kadang, apalagi anak TK ya, nggak bisa dia mengekspresikan. Jarang ada anak yang bisa, mama kok aku pulang ditanyain gitu, jarang. Tapi dia akan mengekspresikan dalam gestur tubuh maupun ekspresi, jadi males, jadi marah, bad mood, jadi uring-uringan begitu kan. Nah, jadi pemirsa di mana saja Anda berada, jika Anda punya anak kecil gitu ya yang saat ini masuk TK, masuk SD, saat mereka pulang, sambutlah mereka dengan hangat, dengan penuh perhatian. Anakku baru pulang, capek ya, minum dulu, makan dulu, begitu. Tanyai aktivitas-aktivitas yang terjadi di sekolah, ya, tidak nilai yang ditanyakan, begitu. Ya. Lalu Ibu, untuk kasus kita tahu ada beberapa anak yang mendapatkan program akselerasi. Ternyata si anak ini cerdasnya sangat istimewa, sehingga guru menyarankan untuk ibarat kata kalau biasanya 4 kelas. Kalau itu kan otomatis dia bertemu dengan teman-teman yang beda, mungkin dari segi fisik, kemungkinan dari segi berbicara dan perkembangannya pun mungkin lebih cepat daripada si anak yang masih kecil ini. Sebenarnya tuh
mental seperti apa yang harus disiapkan anak dan orang tua itu harus menyikapi seperti apa Ibu, karena ada beberapa orang tua yang kurang aware kayak malah bangga anakku lompat kelas gitu ya. Tapi tanpa memperhatikan kondisi anaknya itu sebenarnya nyaman nggak berteman dengan teman-temannya yang baru dan sudah ada perbedaan komunikasi dan bahasa mungkin. Iya betul. Itu seperti apa yang harus strategi orang tua harus. Dulu memang ada ya istilah lompat kelas begitu karena anak tersebut bersama-sama teman di usianya ternyata dia melebihi kemampuan rata-rata temannya, sehingga guru dalam pemberian pembelajaran merasa kesulitan adanya perbedaan yang besar antara mayoritas dengan satu orang anak ini, sehingga dia lompat kelas. Nah, jika sampai itu terjadi, itu harus dievaluasi dulu, Mbak. Sebagai orang tua, kalau mendapatkan info anaknya, Bu, ini terlalu pintar anaknya, mau dilompatkan kelas, ini dievaluasi dulu, dilihat. Anak ini siap enggak untuk tadi yang Mbak Vanessa sampaikan, secara sosial, dia bisa enggak bergaul dengan teman yang usianya lebih? Ya, karena jika nanti dia tidak bisa, malah secara sosial emosi terganggu ya, dia agak bisa mengikuti bahasan umur segitu. Misalnya anak ini kelas 1 harus bersama-sama dengan yang kelas 3, lompat kelas, atau yang kelas 2 udah beda bahasanya, udah beda diskusinya, barangkali itu jadi tekanan baru bagi anak. Ya, sehingga saya lebih cenderung mending tidak usah ada lompatan ketika memang kemampuan kognitifnya lebih dibanding teman-temannya. Beri dia penugasan-penugasan yang benar-benar merangsang ya, benar-benar membuat rasa hausnya belajar, kemudian keinginannya untuk berprestasi ini terfasilitasi. Meskipun teman-temannya misalnya belajarnya X, dia diberi tuntutan, dia punya gairah belajar yang tinggi, kemampuan yang lebih, beri aja pembelajaran yang lebih bebannya, tugas-tugasnya. Asal secara sosial dia masih bisa bersama teman-temannya, berbaur bersama teman-temannya, ketimbang dia dilompatkan kepada anak-anak yang lebih, yang katakan kelasnya lebih, tetapi secara sosial emosi dia tidak bisa mengikuti. Kasihan nantinya, gitu, kasihan. Saya lebih cenderung setuju yang demikian, Mbak. Jadi tetap di kelas asal, kemudian dia diberi target-target yang tinggi, diberi fasilitasi untuk mengekspresikan kemampuannya dengan aktivitas-aktivitas yang lebih juga. Walaupun misal kalau ternyata hasil evaluasi terhadap anak dia secara sosial emosinya no problem, mau dilompati kelas, tidak apa-apa, selama dianya enjoy. Iya. Yang jadi masalah ketika sosial emosinya tidak beriringan sejalan dengan kognitifnya. Begitu. Nah, ini Mbak, saya jadi ingat tadi kaitannya dengan kesiapan mental anak masuk sekolah. Tadi kan saya katakan bahwa orang tua harus terlibat ya pada pembelajaran anak. Nah, selain itu Mbak, orang tua harus menyiapkan anak yang mau masuk sekolah ini untuk kemandirian loh Mbak. Banyak anak-anak awal masuk sekolah gimana? Pipis masih belum kemudian sering bertengkar dengan teman karena merasa tidak bisa berbagi gitu kan. Nah, jadi memang persiapan yang juga harus diperhatikan orang tua adalah membuat anak yang mau masuk sekolah itu mandiri, khususnya yang level TK, SD, sehingga biasanya anak TK itu ditemenin, nanti pas udah mulai ditinggal jadi wajar ya kalau awal-awal seperti itu, wajar Mbak. Cuma kalau itu berlarut-larut berarti ada sesuatu yang salah. Kalau 3 hari 1 minggu ditungguin, kemudian orang tua perlahan-lahan mulai memisahkan diri gitu ya, yang semula ditungguin kelas, kemudian di luar kelas, kemudian agak jauh dari sekolah, anak masih bisa memantau dan dia senang ada orang tuanya, it's okay. Lama-lama adik sudah bisa ya, tinggal cuma kalau orang tuanya sendiri nggak tegel, nah berarti memang orang tuanya yang harus dibuat tegel, intinya tegel.
Anak nangis nggak apa-apa. Kan ada guru, biasanya guru juga akan berkomunikasi. Saya pengalaman seperti itu. 1 minggu saya tunggu di kelas, kemudian berikutnya perlahan-lahan saya tunggu di luar. Selanjutnya itu waktu TK ya, anak saya TK. Kemudian saya tinggal nangis. Gurunya mengatakan, "Tidak apa-apa Bu, nangis nanti kami handle." Seperti itu. Jadi biasanya guru-guru yang sudah memahami bagaimana harus mendampingi anak yang awal masuk sekolah itu, mereka yang malah meminta orang tua harus tega Bu, gitu. Tinggal aja Bu, nangis nggak apa-apa. Kemudian ada nih Ibu juga kasus banyak banget seperti Ibu kasus Gimana? Jadi gini, banyak orang tua zaman sekarang itu ketika anaknya udah bisa memahami mama mana mama, bapak mana bapak ini. Kemudian orang tua itu mulai berpikiran ini adik udah harus bisa baca atau nggak nulis. Padahal itu usia adik itu baru 5 tahun nih Bu. Dimana itu waktunya si anak ini masih senang-senang, main. Tapi ada beberapa orang tua yang bahkan udah menyuruh anaknya, ayo cepat. Pengen anaknya cepat bisa baca dan tulis gitu ya. Ini apa gitu. Mungkin kalau misalnya ini apa gajah, mungkin masih bisa. Baca ini apa gitu. Atau mungkin ada orang tua yang sudah mengajarkan anaknya 2 bahasa yang berbeda. Kan ada juga Bu kasus seperti itu. Itu tanggapan Ibu nggak? Oh iya. Jadi anak bisa baca itu bagus. Semakin cepat anak bisa baca, harapannya kan anak akan terbuka peluang untuk dapat banyak informasi ya dengan membaca. Tapi tepatkah misalnya ya anak TK harus bisa baca tulis atau seleksi masuk TK baca tulis gitu? Sebenarnya Mbak, baca tulis itu kan bertahap ya untuk anak bisa membaca dan menulis. Anak TK itu dikenalkan nggak apa-apa, dikenalkan dengan huruf-huruf ya, untuk kemudian dia nanti bisa merangkai menjadi kata, bisa membaca, dikenalkan, tetapi bukan dituntut harus mampu. Stimulasi awal itu bagus, benar. TK itu sekarang kita nggak memungkiri di TK manapun anak sudah dikenalkan huruf begitu ya. Bahkan ada yang lulus TK itu sudah bisa baca, sudah bisa menuliskan namanya di buku-bukunya. It's okay, karena stimulasi awal itu menjadikan anak nanti ke depan lebih terbuka ya, kesempatan-kesempatan dia mengakses informasi dengan membaca dan menulis. Tapi intinya di usia TK itu belumlah harus anak itu bisa baca dan nulis. Ada tahap perkembangan yang memang secara kognitif ya, anak seharusnya sudah mulai diajari dan bisa membaca itu sejak umur 7 tahun begitu ya. Istilah kalau dalam psikologi tahap berpikirnya sudah konkret praktis gitu. Kalau yang misalnya masih umur 2 tahun gitu kan sensori motorik, kemudian konkret praktis, kemudian operasional, berpikir operasional gitu, praoperasional. Nah, anak SD sudah memang harus membaca buku, sehingga saat SD itu harapannya memang dia mulai belajar dan bisa membaca. Tapi kalau di TK, targetnya bukan dia bisa baca dan nulis, tetapi stimulasilah dia untuk siap nanti di SD baca dan tulis. Ya, dikenalkan, distimulasi, Mbak. Meskipun kadang kecepatan belajar anak berbeda-beda karena kemampuan kognitifnya berbeda-beda, ada yang sudah bisa, ada yang belum. Bagi yang belum jangan khawatir Bapak Ibu. Nanti ada masa di mana ketika anak sampai kepada tahap dia memang bisa untuk mulai lancar, dia akan cepat juga. Jadi banyak sekarang anak-anak nggak di TK gitu ya, tapi distimulasi dengan orang tuanya di rumah. Ketika SD bisa baca. Saya dulu nggak ada TK, tapi zaman saya jangan ditiru ya, beda sekarang beda. Saya nggak masuk TK, tapi di SD mulai dikenalkan huruf gitu. Akhirnya di SD bisa baca. Nah, cuma kemajuan teknologi saat ini ya, dan memang sekarang gizi juga baik, sehingga anak ketika TK pun kemampuan kognitifnya bagus, ketika distimulasi dan cepat dia menerima pembelajaran itu, sehingga SD masuk SD sudah bisa baca, itu juga bagus. Tapi intinya jangan memaksa TK itu bisa baca dan
bisa nulis. Ya, anak distimulasi dan dia happy, itu sudah bagus. Ya, taman kanak-kanak, taman bermain, ya, bersosialisasi, mengembangkan kemandirian, ya, mengembangkan rasa tanggung jawab dan percaya diri. Ya, intinya sosial, Mbak, perkembangan aspek sosial emosi anak itu yang lebih penting ketimbang kognitif yang ditekankan saat TK. Kita loncat nih ya Bu, setelah kita sudah membahas TK, SD, kemarin kan kita sempat pandemi. Oke. Dan kemudian anak mungkin ada yang beralih dari SMP ke SMA, akhirnya mengikuti MOS, pengenalan teman barunya secara online nih. Kemudian pasti teman-teman yang kemarin SMA pandemi masuk, otomatis sekarang kuliah masuknya offline. Mental seperti apa yang mereka perlukan, Ibu? Karena kan pandemi cukup lama ya, Bu? Cukup 2 tahun. 3 tahun. Iya, 2 tahun. Nah, itu mental seperti apa yang si anak harus siapkan? Ini kan ibarat kata mereka sudah mandiri ya, Bu. Jadi ini kan ibarat kata juga orang tua nggak begitu berperan besar, yang penting anaknya itu nyaman gitu. Nah, seperti apa yang harus disiapkan si anak ini ketika awalnya dia online, kemudian jadi offline kenalan ke teman-teman baru yang lagi beda seperti SMA. Itu seperti apa ya? Iya, jadi kita kemarin dapat sebuah situasi luar biasa ya, dari online belajar berinteraksi online sekarang harus offline, harus ada sisi-sisi tertentu yang dipersiapkan tadi ya. Nah, ketika online orang tidak ketemu langsung, bebas berekspresi tanpa tahu reaksi lawan bicara atau lingkungan begitu. Nah, ketika offline yang harus kita siapkan adalah bahwa kita akan bertemu orang-orang secara langsung yang kita akan lihat dampaknya. Kalau sesama teman, saya berbuat salah secara online, rasa tanggung jawab itu bebas aja. Tetapi ketika ketemu langsung, saya berbuat salah atau saya menyinggung perasaannya, apa yang saya hadapi? Langsung ekspresinya, reaksi-reaksi perilakunya. Nah, berarti di sini harus disiapkan apa? Yaitu kemampuan untuk memahami orang lain, memahami lingkungan dengan lebih baik. Itu dalam interaksi loh ya. Kalau dalam pembelajaran, berarti apa yang selama ini hanya kita baca, kita harus menyiapkan diri untuk kita mampu perform, menunjukkan. Ya. Kalau online mah kuliah, belajar, SMP, SMA, tutup layar, ngapain bisa ya. Tetapi kalau sudah offline, yang harus disiapkan itu adalah ya kita siap untuk menjalankan aktivitas itu. Kalau belajar ya bagaimana nanti mahasiswa harus belajar ke kampus, secara fisiknya harus bagaimana, gitu kan, menyiapkan diri dan perlengkapan kuliahnya. Secara mental harus bagaimana, harus siap kemungkinan nanti akan harus berinteraksi dengan orang lain, menghormati, menghargai, menjaga perasaan orang. Seperti itu. Kalau dalam pembelajaran, ya berarti kalian harus menyiapkan ya materi-materi yang kemungkinan nanti akan kuliah ya belajar secara real. Seperti itu. Nah, adik-adik yang nanti misalnya daftar kuliah siap-siap untuk offline ya, yang nanti dari jauh harus berpisah dengan orang tuanya. Itu juga sebuah bukan tekanan ya, saya kira sebuah proses adaptasi yang kos-kos gitu ya, merantau. Apa yang harus disiapkan? Fisiknya ya jelas ya, fisik, dana, materi, peralatan. Nah, mentalnya ya harus siap, mulai akan nanti bagaimana membuka diri dengan orang, bagaimana berkomunikasi dengan orang. Ya, benar-benar segala sesuatunya di-prepare. Nah, bagi Anda yang nanti jauh dan akan kos gitu ya di tempat Anda akan kuliah, sejak saat inilah Anda ada waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya itu. Gitu, Mbak Vanessa. Baik, ada nggak pesan Ibu untuk pemirsa ini, baik orang tua ataupun anak nanti yang mungkin ada yang menonton? Iya. Pesan Baik. Ibu apa? Pemirsa, menjadikan anak pintar itu mudah begitu ya. Dengan dia belajar,
atau kita kasih fasilitas, anak bisa sekarang teknologi tinggi, anak bisa belajar. Tetapi menyiapkan mental psikologis anak itu juga penting. Bagaimana anak belajar itu dengan bahagia, ya, sejahtera, happy. Saya lebih menekankan kepada siapkan anak untuk happy dalam belajar. Kemungkinan nanti ke depan dia lebih mudah menerima pelajaran dan bisa meraih prestasi dan cita-cita sebagaimana yang diharapkan. Demikian Mbak Vanessa. Baik, demikian pesannya pemirsa. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk para pemirsa. Kita akhiri Ibu. Ya. Nanti sampai jumpa di lain waktu lagi. Sampai jumpa juga di lain waktu. Saya selaku host Vanessa Putri Zumi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Connor. Let's end